Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Nama Budaya, Salam Sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya, Dita Zulia Pramesti sebagai moderator sekaligus pemateri, rekan saya Nilurani Damayanti sebagai pemateri, rekan saya Andika Triananto sebagai pemateri, dan rekan saya Melka Bifat yang tidak bisa menghadiri presentasi pada kali ini dikarenakan terkendala oleh jaringan internet. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang korelasi linier berganda. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang korelasi linier berganda, kita akan menjelaskan terlebih dahulu tentang konsep dari korelasi linier berganda. Tujuan dari adanya analisis korelasi linier berganda yaitu untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antara dua atau lebih suatu variabel bebas atau X terhadap variabel terikat atau Y. Adapun prasyarat yang digunakan dalam menganalisis korelasi yaitu menggunakan uji asumsi klasik. Yang pertama yaitu uji normalitas. Digunakan untuk mengetahui apakah data yang kita gunakan ini berdistribusi secara normal atau tidak. Dalam pendeteksian normalitas dapat dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov, Shapiro-Wilk, uji statistik sederhana nilai kurtois, dan Sweetness dari residual dan uji scan. Pada kesempatan kali ini, kita akan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Adapun cara pengambilan keputusannya sebagai berikut. Yang pertama, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka data berdistribusi secara tidak normal. Sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka data berdistribusi secara normal. Yang kedua yaitu uji multikolinearitas. Digunakan untuk membuktikan apakah dalam sebuah model regresi ditemukannya adanya korelasi atau ketertarikan antar variabel bebas. Dan idealnya pada model regresi yang baik tidak ditemukan suatu korelasi atau hubungan. Lantas bagaimana cara pengambilan keputusannya? Adapun dasar pengambilan keputusannya dapat kita lihat dari nilai FIF dan toleransinya. Jika nilai cut-off toleransinya kurang dari 0,10 dan nilai FIF-nya lebih dari 10, berarti terdapat multikolinearitas. Sebaliknya, jika nilai cut-off toleransinya lebih dari 0,10 dan nilai FIF-nya kurang dari 10, berarti tidak terdapat multikolinearitas. Yang ketiga yaitu uji linearitas. Digunakan untuk mengetahui apakah dua variabel yang kita gunakan ini mempunyai hubungan yang linear secara signifikan atau tidak. Dan korelasi yang baik seharusnya terdapat hubungan yang linear antara variabel independen dengan variabel dependen atau variabel bebas dengan variabel terikat. Ada dua cara yang dapat kita gunakan dalam mengambil keputusan. Cara yang pertama yaitu dengan membandingkan nilai signifikan dengan 0,05. Jika nilai deviation from linearity bersignifikan lebih dari 0,05, maka terdapat hubungan yang linear secara signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Nilurani. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Dita. Yang kedua yaitu jika nilai deviation from linearity signifikan kurang dari 0,05, maka tidak ada hubungan yang linear secara signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen. Cara yang kedua yaitu membandingkan nilai F hitung dengan F tabel. Jika nilai F hitung kurang dari F tabel, maka ada hubungan yang linear secara signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen. Namun sebaliknya, jika nilai F hitung lebih dari F tabel, maka tidak ada hubungan yang linear secara signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen.
Selanjutnya yaitu dasar pengambilan keputusan. Dasar pengambilan keputusan terdiri dari dua pedoman. Yang pertama yaitu pedoman keputusan. Jika nilai signifikan F change kurang dari 0,05, maka bisa dikatakan berkorelasi. Namun sebaliknya, jika nilai signifikan F change lebih dari 0,05, maka bisa dikatakan tidak berkorelasi. Pedoman derajat hubungan. Nilai percent correlation 0,00 sampai dengan 0,20 bisa dikatakan tidak korelasi. Selanjutnya, nilai percent correlation 0,21 sampai dengan 0,40 bisa dikatakan korelasi lemah. Selanjutnya, nilai percent correlation 0,41 sampai dengan 0,60 bisa dikatakan korelasi sedang. Selanjutnya, nilai percent correlation 0,61 sampai dengan 0,80 bisa dikatakan korelasi kuat. Dan yang terakhir, nilai percent correlation 0,81 sampai dengan 1,00 bisa dikatakan korelasi sempurna. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Dita Zulia Pramesti. Untuk selanjutnya, pada kesempatan kali ini, kelompok kami telah membuat judul yaitu adanya hubungan yang signifikan dalam variabel promosi dan variabel pemberian diskon terhadap penjualan tas JanSport. Data latihan korelasi linear berganda dapat diakses melalui link Google Drive di bawah ini. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Andika Triananto melalui aplikasi SPSS. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara mencari kolerasi linear berganda menggunakan SPSS. Untuk langkah pertama, kita copy seluruh data dari Excel melalui ke aplikasi SPSS. Selanjutnya, kita pindahkan data dari Excel ke SPSS. Untuk selanjutnya, kita ke variable view. Dan untuk tabel nomor 1, kita ganti namanya menjadi X1. Dan untuk tabel nomor 2, kita ganti namanya menjadi X2. Dan untuk tabel nomor 3, kita ganti namanya menjadi Y. Dan pada tabel nomor 1 atau tabel X1, kita beri label promosi. Dan untuk tabel nomor 2 atau X2, kita beri label diskon. Dan untuk tabel nomor 3 atau tabel Y, kita beri label penjualan. Untuk langkah selanjutnya, kita balik lagi ke data view. Dan selanjutnya, kita klik menu Analyze. Kita pilih menu Regression. Setelah itu, kita klik Linear. Untuk tabel X1 atau promosi, kita pindahkan ke independen. Dan untuk tabel
tabel penjualan atau tabel Y kita pindahkan ke dependent. Untuk langkah selanjutnya, kita klik menu statistik dan kita checklist menu R squared change. Setelah itu kita klik continue. Dan di sini kita menggunakan metode enter. Bila sudah semua, kita klik OK. Dalam mencari korelasi linear berganda, kita hanya berfokus pada tabel summary saja. Baik, di sini saya akan menyimpulkan tabel summary-nya. Berdasarkan hasil dari SPSS tabel model summary, diketahui bahwa besarnya hubungan antara promosi dan diskon secara simultan terhadap penjualan tas dan sport yang dihitung dengan koefisien korelasi atau R adalah 0,557. Hal ini menunjukkan pengaruh korelasi yang sedang. Dan juga berdasarkan hasil dari SPSS tabel model summary, diperoleh nilai probabilitas atau signifikansi F change adalah 0,00. Karena nilai signifikansi F change 0,00 berarti lebih kecil dari 0,05, maka keputusannya adalah H0 ditolak dan HA diterima. Artinya hubungan secara simultan dan signifikan terhadap penjualan produk tas dan sport. Sekian pemaparan materi dari saya, dan selanjutnya saya akan kembalikan ke Dita Zulia Pramesti. Baik, saya akan memberikan kesimpulan kembali, yaitu dilihat dari data SPSS pada tabel model summary, nilai signifikansi dari F change-nya yaitu sebesar 0,00 atau kurang dari 0,05, sehingga terdapat korelasi. Dan juga pada nilai R square bernilai 0,557 yang dapat dikatakan bahwa korelasi berhubungan secara sedang. Sehingga untuk interpretasinya yaitu promosi dan diskon berhubungan secara simultan dan signifikan terhadap penjualan produk tas dan sport. Sekian presentasi dari kelompok 6. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Saya tutup dengan salam harmoni.